Holy forever. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. We just Engkau we just Tuhan lift our yang hands to the dahsyat, Lord. yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kekudusan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. You are holy, holy Jesus forever. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami diliputi dengan kekudusan-Mu Tuhan. Ya Rabataka, ya Rabalaba, Shika Rabataka, ya Rabba. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan kami dijemput dan terangkat bersama-sama di awan-awan permai. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu, nubuatan firman Tuhan untuk terus menanti-nantikan. Engkau dapati kami tetap setia, tidak tertidur, tidak menjadi wanita-wanita darah yang bodoh, tapi kami punya persediaan minyak. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan iman orang-orang percaya. Tapi Engkau memelihara kami Tuhan. Dijauhkan dari kesusahan besar. Dijauhkan dari Tuhan segala hal yang membuat iman kami tidak bertumbuh. Bapa dalam nama Yesus, biarlah Engkau dapati kami terpanggil, terpilih, dan didapati Tuhan setia. Dalam nama Yesus Tuhan kami domcep syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Genesis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudaraku yang diberkati, sebab iblis datang untuk menyesatkan. Dan banyak orang yang sudah mengalami yang namanya kesesatan. Sepertiga bintang itu telah ekor naga itu berusaha untuk menjatuhkan. Bayangkan saudara, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, berjatuhan. Kenapa? Itu sudah menjadi satu skenario di akhir zaman. Iblis berupaya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara itu hanya sekedar pergi ibadah, masuk gereja, kemudian pulang setiap minggu seperti itu, iblis itu tenang-tenang aja. Dia berpikir, kamu masuk gereja, tapi jiwamu sudah aku ambil. Jika engkau beribadah tanpa kekudusan, jika engkau menjadi orang Kristen tanpa menanti-nantikan, iblis tuh tenang-tenang aja, karena dia tahu orang ini sudah ada dalam cengkraman saya. Dia Kristen, dia lahir baru. Tapi Kristen pelataran luar. Bukan hanya pelataran dalam, tapi pelataran luar. Orang-orang yang tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang tidak memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang tidak mempercayai kitab nubuatan wahyu. Nah saudara, saya selalu mengulang-ulang ini yang penting buat kita saudara. Jemaat di Philadelphia dikatakan, berbahagialah orang-orang yang percaya pada kitab-kitab nubuatan. Ingat saudara, saudara kalau cuma belajar tentang keselamatan, saudara cuma belajar tentang teologi ya sebagai sejarah, saudara tidak akan berhasil. Tapi kalau saudara berbicara firman Tuhan dan mempercayai nubuatan firman Tuhan, bahwa apa yang sudah difirmankan itu akan terjadi. Dan jika saudara percaya dengan kitab wahyu, bahwa rancangan Tuhan untuk akhir zaman, rancangan Tuhan untuk satu kehidupan kekal di akhir zaman, saudara percaya, saudara menantikan Tuhan, dan saudara menunggu-nunggu kebaikan Tuhan untuk mengangkat saudara sebagai gereja yang diselamatkan, rapture, dan diselamatkan di padang gurun. Ingat, saya burung Nasar itu menyelamatkan perempuan itu, yaitu gereja Tuhan diselamatkan. Dan yang tinggal adalah orang-orang yang memelihara perintah dan hukum Allah, yaitu bangsa Yahudi, dan orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus, yang artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan iman. Nah, saudaraku yang diberkati, garis bawahi perkataan ini. Saudara yang percaya kepada kitab nubuatan, wahyu, kebenaran akan Injil yang berpusat kepada Kristus, dan saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua, maka saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Jika saudara tidak beribadah dengan proper, tidak beribadah dengan sepantasnya, saudara akan keluar dari pelataran. Dan ingat, Kristen yang di pelataran luar tidak diukur, tidak selamat, akan masuk kesusahan besar. Dan di sana ada aniaya yang sangat luar biasa. Dan iman saudara dipertaruhkan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan di Wahyu pasal 15, 16, dan 17. Ini berbicara tentang nyanyian kemenangan orang-orang yang sudah menang. Dan juga tentang 7 malapetaka. Dan juga tentang perempuan. Perempuan di sini bukan gereja Tuhan, tetapi perempuan di sini adalah dosa kenajisan, di mana Babel besar itu, Babel rohani itu, ternyata saudara, hati-hati dengan dosa kenajisan.
Saudara harus berhati-hati dengan dosa kenajisan. Jika saudara melakukannya di luar pengenalan akan Tuhan, pada waktu masa lalu sebelum saudara mengenal Yesus Kristus Tuhan, dan kemudian saudara selamat dan memutuskan untuk meninggalkan dosa kenajisan, perzinahan, percabulan, perselingkuhan, nah saudara diselamatkan, saudara menang. Tapi ketika saudara seperti di dalam 2 Petrus 3 sekali lagi mencemarkan diri saudara di dalam berbagai-bagai kecemaran, perzinahan, perselingkuhan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, saudara tidak mungkin dibaharui sekali lagi sampai saudara sungguh-sungguh bertobat seperti di dalam Ibrani 6 ayat 4-6. Dan saudara, jikalau saudara melakukan kecemaran ini sekali lagi, maka keadaan saudara akan lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Saudara melakukannya itu di luar keselamatan, saudara selamat, saudara pulih. Tapi jika sekali lagi saudara mencemarkan diri Anda sekali lagi, maka keadaan saudara lebih buruk daripada sebelumnya. Seperti rumah yang kosong yang sudah ditinggalkan oleh roh-roh jahat itu, kemudian didapati tersapu bersih. Roh-roh jahat itu melihat ini kosong, tidak ada ibadah, tidak ada Tuhan, tidak ada komunitas anak-anak kerajaan. Maka dia balik lagi, dia katakan, rumah ini saya kenal, saya akan berdiam di sana, saya akan bercokol di sana, dan saya akan merusak rumah ini jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah ini saudara, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima keselamatan, tapi sekali lagi mencemarkan dirinya, keadaannya sangat buruk, jauh lebih buruk, bahkan dia bisa menista darah anak domba Allah yang kudus. Saudara garis bawahi bahwa di akhir zaman, ketika gereja Tuhan menghadapi kesusahan besar, ada kesusahan 7 malapetaka lainnya, saudara. Dan 7 malapetaka lainnya itu akan diikuti dengan bagaimana pelacur besar itu, Babel yang besar itu akan dimunculkan, akan dinyatakan. Dan ternyata saudara, kita tahu bahwa dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan, penyembahan berhala, sihir tenung itu dosa yang sangat tidak disukai Tuhan. Tetapi patut saudara ketahui bahwa di dalam kitab Wahyu ini, di dalam kitab dibuatan ini, saudara betul-betul harus waspada dengan dosa ini. Jangan sekali lagi mencemarkan kembali dengan dosa-dosa ini. Sebab itu adalah rangkaian satu cengkraman iblis yang sangat besar. Dan diawali dengan percabulan, maka saudara, saya pastikan rumah tangga saudara hancur, anak-anak hancur, masa depan saudara hancur, perekonomian saudara akan hancur. Jika saudara masuk di dalam satu dosa percabulan, satu dosa perzinahan, saudara akan masuk otomatis dalam roh dusta. Saudara akan masuk otomatis di dalam roh penyembahan berhala. Sebab seks bebas itu adalah penyembahan berhala. Sekali saudara masuk di dalamnya, saudara akan menyembah sihir dan roh najis itu. Dan saudara, kenajisan itu adalah Babel besar, pelacur tua, pelacur besar itu. Yang sebetulnya rancangan Tuhan adalah rancangan bahwa pelacur besar ini akan dibinasakan di dalam kerajaan maut. Tetapi barang siapa mengikatkan diri dengan pelacur besar ini, dengan roh kenajisan, roh percabulan, roh perselingkuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara juga akan turut masuk di dalam kerajaan maut. Tapi jikalau saudara melepaskan diri pada hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saya bisa pastikan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tetapi jika saudara bermain-main dengan dosa ini, saudara sudah terikat. Dan barang siapa terikat, dia sudah menyembah berhala. Karena penyembahan berhala itu mengikat. Idolnya adalah kenajisan. Dan kenajisan sangat tidak berkenan dan tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Garis bawah ini, saudara. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, saya mau katakan bahwa orang yang memperhatikan firman Tuhan, berjaga-jaga, pegang janji nubuatan, dia adalah jemaat Philadelphia yang diluputkan. Tuhan datang seperti pencuri, diam-diam, tanpa diketahui. Tapi ingat saudara, orang yang berjaga-jaga, tidak tidur pada waktu malam, berjaga-jaga dengan kedatangan Tuhan, dia akan berbahagia. Dia yang berjaga-jaga, ingat, memperhatikan pakaiannya, berbicara tentang kekudusan. Jangan berjalan dengan telanjang, berbicara tentang kenajisan, dan jangan lihat kemaluannya. Ingat saudara, kalau saudara hari ini, ketika saudara mendengarkan firman, saudara terikat dengan roh najis, saudara terikat dengan roh perselingkuhan, saudara terikat dengan roh percabulan, saudara tidak masuk sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan. Kelihatan kemaluannya, berjalan dengan telanjang, saudara tidak masuk. Hari ini saudara dipastikan masuk kerajaan maut.
Tapi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mentaati firman Tuhan untuk berjaga-jaga dan menutupi ketelanjanganmu dengan apa? Pakaian. Pakaian putih berbicara dengan perbuatan baik dan ibadah yang benar di hadapan Tuhan dan ditutupi dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Saudara ingat, hari ini saudara yang terikat dengan roh kenajisan, ketelanjangan, perzinahan, percabulan, saudara pasti masuk kerajaan maut. Ingatlah perkataan ini. Jangan mencemarkan diri sekali lagi hingga bertobat. Ibrani 6 ayat 4 hingga 6. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu 15 hingga Wahyu yang ke-17. Saudara, perempuan Babel besar itu mabuk dengan darah orang kudus. Saudara, perempuan itu berbicara tentang bukan gereja. Perempuan di sini adalah Babel besar. Babel besar itu berbicara tentang bangsa yang tidak mengenal Allah. Babel besar itu berbicara bangsa yang merebut orang-orang yang sudah di dalam untuk keluar. Jadi garis bawah ya saudara. Jadi kalau Mesir itu adalah manusia lama, dunia lama. Jadi Mesir adalah manusia lama sebelum mengenal Tuhan. Mesir dan Babel itu hal yang besar. Mesir itu adalah area manusia lama. Tapi Babel, bukankah Babel adalah bangsa yang sudah merusak bangsa Yahudi yang sudah beribadah? Bangsa Yahudi yang sudah memiliki hubungan dengan tabut Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka belum mengenal ibadah. Mereka belum mengenal tabut Tuhan. Mereka belum mengenal kemah suci tabernakel Tuhan. Tapi bangsa Yahudi yang sudah di Yerusalem, berdiam di Yerusalem, itu sudah mengenal ibadah. Mereka sudah mengenal tabut Tuhan. Mereka sudah mengenal kemah suci. Tetapi bangsa Babel adalah bangsa yang mengambil bangsa Yahudi yang sudah beribadah keluar. Jadi Babel besar ini berbicara tentang orang-orang yang dijatuhkan ketika dia sudah mengenal Tuhan, ketika dia sudah, kalau bangsa Yahudi yang sudah mengetahui hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jadi Babel besar ini adalah penggoda, perempuan yang membawa orang percaya yang sudah masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib, membawa keluar. Dengan cara apa? Memikat dengan roh kenajisan, memikat dengan roh percabulan. Saudara ingat baik-baik, di akhir zaman, roh kenajisan akan mencengkeram pendeta-pendeta, akan mencengkeram anak-anak Tuhan, akan mencengkeram gereja Tuhan yang sudah lahir baru, mengikat mereka dan membawa keluar dari Yerusalem, keluar, dan kemudian menawan mereka. 70 tahun mereka ditawan dalam arti orang-orang yang sudah tahu perintah Allah yaitu bangsa Yahudi, dan orang-orang yang sudah tahu Tuhan Yesus yaitu gereja Tuhan, dibawa lagi keluar dengan roh kenajisan. Perempuan Babel besar mabuk dengan darah orang kudus dan yang memiliki kesaksian Yesus. Saudara, mari saudara dan saya kiranya diluputkan. Kalau di dalam Wahyu 15, mereka yang menang itu, aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan tepi lautan kaca itu berdiri orang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Jadi saudara, ini orang-orang yang telah menang dari kesusahan besar, tapi sesudah kesusahan besar itu ada 7 malapetaka lainnya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Saudara, berulang-ulang kita berbicara tentang hal kekudusan. Tapi ingat saudara, orang yang tercemar dengan roh kenajisan, percabulan, hawa nafsu, perzinahan, perselingkuhan, saudara tidak akan mengecap kekudusan. Karena saudara mencemarkan diri sekali lagi dan keadaan saudara lebih buruk daripada sebelumnya. Bukan berarti tidak bisa dipulihkan, tapi tanpa pertobatan tidak mungkin dipulihkan. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di sorga, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dan ketujuh malaikat itu. Jadi saudara, ada 7 malapetaka yang harus dilalui sebelum bait suci itu bisa dimasuki oleh orang-orang yang terpilih, orang-orang yang disucikan. Ingat, tanpa kekudusan tidak mungkin saudara melihat kemuliaan Allah.
Wahyu ke-16, ke-7 malapetaka itu dicurahkan. Malaikat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Nah, saudara, saya langsung baca ke dalam ayat yang ke-13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang itu dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang merupakan katak. Sekali lagi saudara, jadi roh yang paling banyak diluncurkan di akhir zaman, yang paling banyak mencengkram orang-orang yang percaya, itu roh najis. Ingat saudara, beda antara Mesir dan Babel. Mesir adalah keadaan di mana kita belum mengenal Allah. Kita belum mengenal ibadah, di situ belum ada tabut Tuhan, belum ada kemah suci. Dan ketika mereka keluar, mereka kemudian mulai mengenal ibadah. Sesudah mereka mengenal ibadah, maka bangsa Israel ini terdiri dari Israel Utara, Israel Selatan, ada kerajaan Yerusalem yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan ketika Yerusalem ini di take down oleh Babel, ini berbicara tentang bagaimana kejatuhan yang kedua. Babel berbicara tentang roh-roh najis itu. Penyesatan, roh najis yang keluar dari mulut binatang, mulut naga, dan nabi palsu itu. Ingat ya saudara, melihat dari mulut naga, mulut binatang, dan mulut nabi palsu. Mulut naga berbicara tentang iblis. Mulut binatang itu berbicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Yaitu binatang itu adalah patung yang bisa berbicara dan juga 666 yaitu manusia yang najis itu. Lalu nabi palsu berbicara pengajaran yang sesat, itu keluar 3 roh najis. 3 roh najis yang menyerupai katak. Roh najis ini yang akan menjatuhkan orang yang sudah dalam kebenaran. Babel besar. Orang-orang yang dijatuhkan, yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah lahir baru. Jadi ingat, saudara, sekali selamat tetap selamat itu tidak benar. Karena orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, itu ditarik sedemikian rupa dengan apa? Paling banyak itu roh najis. Jadi saudara, anak-anak Tuhan yang sudah masuk gereja tapi pura-pura suci, masih terjebak dengan roh kenajisan, saudara harus bertobat dengan penuh kesungguhan, lebih besar pertobatannya dibandingkan sebelumnya. Lihatlah akudat, itulah roh setan-setan yang mengadakan perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari yang maha kuasa. Mereka sedang mengumpulkan komunitas yang bisa tertarik kepada mereka. Orang-orang yang sudah dibenarkan, tapi kemudian jatuh. Babel berbicara tentang menarik mereka yang sudah di dalam terang, kembali kepada kegelapan. Lihat aku datang seperti pencuri, berbahagialah ia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ingat sekali lagi saudara, berjaga-jaga, perhatikan pakaiannya. Jangan berjalan di dalam ketelanjangan, yaitu buka celah dan kelihatan kemaluannya, roh najis. Saudara, kalau sudah masuk pencobaan sampai pada kenajisan, saudara harus dalam pertobatan yang sungguh-sungguh ekstra. Jangan main-main dan berpikir itu segampang saudara ketika saudara berdosa dan kemudian mengaku. Roh kenajisan tidak seperti itu. Dia seperti penyembahan berhala yang saudara harus musnahkan patung-patungnya dengan sungguh-sungguh. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpalkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Di tempat yang disebut Harmagedon, di sana ada dia mengumpulkan di sana. Nah, saudara, roh-roh setan yang mengumpulkannya, karena ia itu adalah huruf kecil. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Nah, saudara, ini kita masuk dalam kitab Wahyu berbicara tentang perempuan Babel besar itu, saudara. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Dari puncak, kenapa orang-orang yang sudah lahir baru mengalami kenajisan dan percabulan? Karena ada oknum yang berupaya untuk menjatuhkan. Ya, perempuan besar ini, roh yang besar ini, yaitu Babel besar. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan saya mau katakan begini, saudara. Perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Berhati-hatilah kalau saudara menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, perempuan ini kenapa dikatakan mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah Yesus? Minumannya itu adalah darah orang kudus. Dia haus untuk menjatuhkan orang-orang kudus. Dia haus untuk menjatuhkan saksi-saksi Yesus. Ingat, saudara yang pernah bersaksi di gereja,
Saudara yang pernah bersaksi di komunitas saudara tentang kebaikan Bapa, dia mencari saudara. Babel besar ini, yang punya roh najis ini, perempuan ini, dia mabuk oleh darah orang kudus. Artinya dia minum darah orang kudus. Dia mencari orang-orang kudus sebanyak mungkin. Worship leader, singer, diaken, asyar, pendeta, gembala, nabi-nabi, rasul, guru, gembala sidang. Makanya tidak heran di dalam berita-berita dikabarkan tentang kejatuhan-kejatuhan di dalam apa? Kenajisan, perzinahan, perselingkuhan, penyembahan berhala. Karena perempuan ini mencari, Babel besar ini, oknum ini, iblis ini mencari orang-orang kudus. Dan ketika dia minum darah mereka, artinya mereka sudah jatuh. Dia dipuaskan, dia dikuatkan, dan dia semakin mabuk. Dia semakin mencari, candu dengan darah orang kudus dan darah saksi Yesus. Warning yang sangat besar, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan puas sudah diselamatkan. Saudara sedang dikejar oleh roh kenajisan. Ingat, saudara tidak menginginkannya, tapi mereka mengelilingi saudara untuk menjatuhkan. Dan mereka puas, mereka dimabukkan dengan Anda. Saudara semakin banyak jatuh, mereka semakin dikenyangkan. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju pada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi saudara, perempuan ini bertahta di atas 7 gunung, di atas 7 kepala. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum ada yang datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Perempuan ini duduk di atas 7 kepala, yaitu 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk, 5 diantaranya sudah jatuh. Saudara, jadi roh kenajisan, roh perzinahan, iblis tua besar perempuan ini, Babel besar ini, targetnya kepala-kepala. Kepala apa aja? Gembala, nabi, rasul, pemimpin-pemimpin sinode, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kabupaten, itu targetnya. Ketika dia menduduki kepala, maka di bawah akan kena juga. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu sendiri, ia adalah raja ke-8, namun demikian 1 dari ke-7 itu menuju pada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Bersama-sama dengan binatang itu, mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, dipilih, dan setia. Saudara, mereka ini yang sudah bersatu, kekuasaan mereka ini yang diberikan pada binatang itu akan berperang melawan anak domba. Saudara, firman Tuhan yang berkata kepada Injil bahwa yang berkata di dalam Injil bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus telah menang. Kitab Roma berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin. Tapi ingat, pemenang-pemenang dengan 1 roh najis, saudara tumbang. Dengan 1 roh kenajisan, saudara jatuh. Mereka punya perkumpulan yang besar, mereka mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ketika orang-orang kudus, saksi-saksi Yesus itu jatuh, mereka masuk dalam tim mereka. Ketika mereka masuk di dalam tim mereka, saudara, ketika mereka masuk di dalam tim mereka berperang melawan anak domba. Hanya dengan 1 roh najis, saudara akan masuk dalam tim mereka. Saudara harus keluar dari tim mereka. Ini tim ini mereka akan berperang melawan anak domba. Ya, jadi saudara jangan heran orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh najis, mereka akan bertentangan dengan firman. Mereka akan bertentangan dengan hamba-hamba Tuhan. Mereka akan memperkatakan perkataan-perkataan pembelaan yang kompromi. Karena mereka sudah beda tim, saudara. Ingat bahwa kalau dikatakan anak domba telah menang, masih ada tim yang melawan anak domba. Yaitu tim yang masuk dalam tim perempuan Babel besar itu. Tim yang masuk di dalam orang-orang yang jatuh dalam dosa kenajisan. Tim yang masuk di dalam orang-orang yang sekutu dengan roh kenajisan. Mereka yang sudah jatuh dengan roh perselingkuhan. Itu mereka otomatis bertentangan dengan anak domba. Saudara sudah jatuh di dalam dosa kenajisan? Saudara sudah bertobat atau belum? Jikalau saudara belum bertobat, saudara ada di tim yang salah.
Maka dikatakan, kalau jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Saudara tidak ada di tim Tuhan. Saudara berperang melawan anak domba. Anak domba itu tidak suka dengan roh kenajisan. Anak domba itu menentang perempuan Babel yang dikuasai oleh ketiga roh najis. Yang keluar dari mulut binatang, keluar dari mulut naga, yang keluar dari mulut nabi palsu. Dan keluar dari diri perempuan yang menguasai tujuh gunung itu, saudara. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi ingat, saudara, anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi saudara, kalau saudara masuk tim yang salah, saudara tentu ada di pihak yang kalah. Jangan mimpi berkata, aku lebih daripada pemenang. Mereka yang masuk dalam tim yang melawan anak domba akan kalah. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih, yang telah dipilih dan yang setia. Saudara mau masuk tim mana? Tim yang sudah ada di dalam terang, lalu ditipu oleh Babel, kemudian masuk dalam tim dia. Tim dia akan melawan anak domba. Tim anak domba akan menang. Amin. Tim anak domba akan menang. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Dia dalam huruf besar itu it is God. Yaitu mereka yang satu. Saudara dan saya harus masuk dalam kategori ini. Terpanggil. Lahir baru. Dibaptis Roh Kudus. Menerima Yesus. Diurapi. Kemudian dari antara saudara-saudara yang sudah lahir baru ini masuk dalam pemilihan. Kenapa saudara masuk dalam pemilihan? Karena saudara didapati setia, kudus, tidak bercacat celah. Saudara jatuh bangun, tapi kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara masuk di dalam kategori yang dipilih. Tapi kategori yang tidak dipilih, itu sudah terhisap, tersedot, menjadi bagian dari timnya Babel besar. Perempuan yang mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan saudara yang sudah dipilih, apakah saudara setia sampai akhir zaman? Peringatan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Jikalau engkau tidak panas atau dingin, aku akan memuntahkan. Kesetiaan itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga hidup kita itu tetap panas, tetap bernyala-nyala untuk Tuhan. Dan kesetiaan itu berbicara juga saudara tidak kehilangan kasih yang semula. Nah, ingat kepada jemaat Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena orang yang setia, orang yang menjaga hidupnya benar, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat sekali lagi, roh kenajisan, jangan sampai saudara digantungkan. Sekali kena, saudara jatuh, kompromi, dan saudara ada di tim yang benar, itu adalah tim anak domba. Mereka akan menang karena mereka terpanggil, dipilih, setia. Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Maka saudara dan saya masuk dalam golongan yang dipilih. Katakan, yes, amin. Keluar dari dosa-dosamu, kejatuhan dan kecemaranmu yang berulang, supaya engkau tidak rusak imanmu. Supaya engkau pindah ke tim yang benar. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara mulailah setia. Ingat, saudara masuk di dalam tipu muslihat Babel, masuk di dalam tipu muslihat kenajisan, saudara sudah berpindah tim. Masuk dalam tim pelacur besar itu. Jangan mau saudara, balik ya, kembali kepada Tuhan. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Saudara, jika masuk tim yang salah, mulai hari ini kembali kepada itu. Saudara akan berlawanan dengan anak domba. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Saya berdoa hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan terjerat dengan pelacur besar itu ya, saudara. Jikalau saudara terseret dengan roh perselingkuhan, roh kenajisan, ini saatnya saudara bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya saudara keluar dari tim yang salah untuk masuk dalam tim pemenangan Tuhan, yaitu tim yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia, yang didapati kudus dengan pakaiannya yang memuliakan Tuhan, putih seperti lenan halus. Mari berdoa. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih ya Tuhan. Biarlah kami bukan sekedar orang-orang yang keluar dari Mesir, yaitu manusia lama kami, tetapi kami juga orang-orang yang terluput dari kejaran Babel yang merupakan
bangsa yang mencuri orang-orang yang sudah beribadah dan masuk di dalam pembuangan di Babel. Kami tidak mau masuk di dalam pembuangan Babel, yaitu pelacur tua, pelacur yang besar itu yang membawa ke dalam kenajisan. Ketiga roh najis yang keluar dari mulut binatang, yang keluar dari mulut naga, yang keluar dari mulut nabi palsu. Kami tidak mau terjebak di dalam roh-roh najis itu, Bapa. Kami rindu Tuhan, kami ada di tim anak domba. Kami rindu kami ada di tim orang-orang kudus, orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus, orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus yang tetap kuat dan tetap bertahan. Bapak, kami berdoa, kami tolak roh najis, kami tolak roh perjinahan, perselingkuhan, kami tolak segala roh-roh penyembahan berhala, sihir, tenung yang dibawa oleh kuasa kegelapan. Kami rindu Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang merupakan jemaat Philadelphia, yang dipuji Tuhan, yang didapati setia menantikan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Shalom saudaraku, tetap setia, tetap jaga kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.